Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini akan difokuskan pada mekanisme transfer panas dari core mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Seperti terlihat pada layar Anda, sebuah motherboard lengkap dengan heatsink dan mikroprosesor di bawahnya. Apabila heatsink ini saya lepaskan dari tempatnya, maka tampak sebuah mikroprosesor di bawahnya. Dan apabila IHS pada mikroprosesor ini saya lepaskan dari tempatnya, maka akan terlihat sebuah core yang semula terletak di bawah IHS tadi. Core mikroprosesor ini akan segera panas beberapa saat setelah komputer tersebut dinyalakan atau di-on-kan. Panas yang dikeluarkan oleh core mikroprosesor ini akan diteruskan ke IHS yang selanjutnya ditransfer ke heatsink dan kemudian dibuang ke udara dengan bantuan kipas yang ada di atas heatsink ini. Antara core mikroprosesor dengan IHS-nya ini terdapat material seperti yang saya tunjukkan ini. Material ini bernama TIM, kependekan dari Thermal Interface Material, yang berfungsi untuk membantu transfer panas dari core mikroprosesor menuju ke IHS-nya. Saya kembalikan dulu IHS ini ke tempatnya semula. Perhatikan pada layar Anda. Di atas permukaan mikroprosesor ini biasanya dioleskan pasta. Pasta ini berfungsi untuk memperlancar transfer panas dari permukaan mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Apabila Anda perhatikan dengan seksama, seakan-akan permukaan dari mikroprosesor ini rata, begitu juga permukaan pada heatsinknya. Namun apabila Anda lihat dengan kaca pembesar ukuran tertentu misalnya, maka akan tampak sebenarnya permukaan tersebut tidak rata. Silahkan Anda perhatikan ilustrasi pada layar Anda, terdapat sebuah gambar. Nah, yang berwarna biru ini saya umpamakan sebagai heatsinknya dan yang berwarna hijau ini adalah mikroprosesornya. Pertemuan di antara keduanya tampak seakan-akan rata dan lurus. Namun apabila saya ambil gambar seperti yang saya kotaki ini, kemudian saya perbesar, maka akan terlihat seperti gambar di bawahnya. Terlihat di sini kontak antara mikroprosesor dengan heatsinknya hanya terjadi di titik-titik tertentu. Di antara titik-titik ini terdapat ruang-ruang kosong. Ini menandakan kedua permukaan tadi sebenarnya tidak betul-betul rata. Tempat-tempat kosong ini tentu tidak bisa menyalurkan panas dari mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Itu sebabnya diperlukan pasta tadi. Pasta ini seperti yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah sebuah konduktor yang mampu menghantarkan panas dari permukaan mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Apabila ruang-ruang kosong ini diberikan pasta, maka transfer panas dari permukaan mikroprosesor menuju heatsinknya akan terjadi lebih sempurna. Nah, pada kenyataan sehari-hari banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan transfer panas ini. Sebagai contohnya, pada komputer-komputer yang sudah lama dipakai, misalnya sudah 1 tahun, 2 tahun, atau lebih, seringkali ditemukan pasta yang terdapat pada permukaan mikroprosesor ini sudah mengering. Keringnya pasta ini mengakibatkan transfer panas dari mikroprosesornya menuju ke heatsinknya tidak berjalan lancar. Akibatnya panas akan tertimbun pada core mikroprosesor tadi yang mengakibatkan temperatur core secara perlahan naik melebihi batas yang bisa ditoleransi. Akibatnya komputer tersebut bisa hang atau mati secara mendadak. Kasus yang kedua mirip dengan kasus yang pertama. Biasanya
diperbuat oleh teknisi-teknisi yang kurang berpengalaman. Dia memasangkan heatsink ini langsung ke mikroprosesornya, di atas mikroprosesornya ini tanpa diberikan pasta. Jika kasus ini terjadi, jelas transfer panas tidak akan terjadi sempurna ke heatsinknya. Panas akan dengan cepat tertimbun pada core mikroprosesornya, dan temperatur core mikroprosesor tidak dapat terpelihara dengan cepat naik di atas batas yang bisa ditoleransi. Akibatnya seringkali komputer tersebut akan mati secara mendadak. Nah, kasus berikutnya sering dipasangkan pada permukaan mikroprosesor ini pasta yang mutunya rendah. Pasta tersebut merupakan pasta yang tidak dapat menghantarkan panas dengan cepat. Akibatnya, panas yang tersalurkan dari permukaan mikroprosesor ke heatsink ini tidak berjalan cepat, tetapi lambat, dan panas lambat laun terus tertumpuk pada core mikroprosesor tadi. Dan secara perlahan-lahan pula, temperatur core tadi meningkat, sehingga melebihi batas yang bisa ditoleransi. Akibatnya komputer tersebut menjadi hang. Oleh sebab itu, perhatikan jika Anda membeli pasta, jangan memilih pasta-pasta yang bermutu rendah. Kasus berikutnya, seringkali ditemukan penyangga dari heatsink ini retak atau patah. Atau mungkin yang retak atau patah itu adalah penguncinya yang ada pada heatsink ini. Apabila ini terjadi, maka heatsink ini tidak akan bisa terpasang sempurna pada tempatnya. Akibatnya dia tidak bisa melekat erat pada permukaan mikroprosesornya. Terdapat celah antara permukaan mikroprosesor dengan heatsinknya. Walaupun celah itu apabila kita lihat dengan mata telanjang mungkin tidak terlihat karena tipis sekali celahnya. Hal yang demikian ini juga bisa mengganggu transfer panas dari permukaan mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Akibatnya komputer tadi menjadi hang atau mati secara mendadak. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering terjadi dan kita jumpai di masyarakat. Sekarang kita berbicara tentang heatsinknya itu sendiri. Heatsink yang dibuat oleh sebuah pabrik biasanya didesain khusus untuk mikroprosesor tertentu dan tidak berlaku umum untuk semua mikroprosesor. Karena setiap mikroprosesor biasanya memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Besarnya panas yang dikeluarkan oleh setiap jenis mikroprosesor bisa berbeda-beda tergantung spesifikasinya tadi. Itulah sebabnya heatsink ini tidak selalu cocok atau kompatibel dengan mikroprosesornya, walaupun tempatnya ini secara fisik kompatibel bisa dipasangkan. Bahan-bahan yang dibuat untuk heatsink ini juga ikut menentukan kualitas daripada heatsinknya itu sendiri. Sebagai contoh, heatsink yang terbuat dari bahan perak biasanya harganya cukup mahal, karena peraknya sendiri juga harganya cukup mahal. Perak ini merupakan bahan logam yang memiliki daya hantar panas yang cukup bagus atau memiliki konduktivitas yang cukup bagus. Bahan yang kedua adalah tembaga. Tembaga sama merupakan logam yang memiliki konduktivitas atau daya hantar panas yang cukup bagus, namun sayang harganya juga cukup mahal. Kualitas tembaga ini berada di bawah perak. Heatsink yang terbuat dari tembaga maupun yang terbuat dari perak ini jarang sekali ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, biasanya digunakan untuk komputer-komputer yang berharga tinggi atau kelas high-end. Yang paling banyak dijumpai di pasaran adalah heatsink yang terbuat dari aluminium. Aluminium ini memiliki konduktivitas atau daya hantar panas di bawah tembaga maupun perak tadi.
namun sudah dipandang cukup memadai digunakan untuk mendinginkan mikroprosesor yang ada. Harganya pun lebih murah dan dapat dijangkau. Namun akhir-akhir ini banyak sekali heatsink-heatsink yang dibuat dari bahan campuran logam dan juga diketahui cukup bagus untuk mendinginkan mikroprosesor ini. Harganya pun tidak terlampau mahal. Perlu saya ingatkan di sini, pemilihan heatsink yang salah dapat mengakibatkan komputer itu berjalan secara tidak normal dan dapat mengakibatkan komputer itu hang atau mati secara mendadak. Dan saya ingatkan pula agar Anda tidak melepas IHS yang berada di atas mikroprosesor ini, karena pelepasan IHS dapat merusak mikroprosesor itu sendiri sehingga mikroprosesor itu tidak bisa digunakan lagi. Jangan menirukan contoh yang saya perbuat tadi. Apa yang saya lakukan tadi hanyalah sekedar untuk tujuan pengajaran. Demikian penjelasan saya, semoga Anda memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.